Belum hilang gaung tagar, gerakan kabur aja dulu, yang menggema sebagai simbol kekecewaan rakyat. Kini muncul lagi tagar baru, Indonesia Gelap. Sebuah frasa yang bukan sekedar kata, melainkan potret kekhawatiran publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai makin jauh dari kepentingan rakyat. Apakah ini tanda bahwa arah kebijakan makin menyesakan? Atau jangan-jangan Indonesia memang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Yuk, kita bahas topik ini. Itu inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap itu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ada yang membelokkan ya Pak? Ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis itu ya, harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Ya, jadi berilah kesempatan juga ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah. Tagar Indonesia Gelap bukan sekadar tren di lini masa, melainkan refleksi ketakutan rakyat terhadap masa depan negeri. Ada kecemasan yang kian menebal, seolah bayang-bayang kebijakan yang tak berpihak pada rakyat tengah merayap perlahan. Kami sangat tidak setuju ketika anggaran pendidikan itu dipotong. Dan kami minta sangat baik-baik kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup nelayan! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Oke teman-teman, saya sedang untuk kasih kuliah pada teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia marah pada pemerintah. Mengabaikan semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Oke ya, pada tuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Di satu sisi, Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran. Di sisi lain, barisan kementerian tetap gemuk. Lengkap dengan deretan wakil menteri, staf khusus, hingga utusan khusus yang seakan tak tersentuh kebijakan penghematan. Yang dipangkas justru anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Efeknya, lagi-lagi, rakyat kecil yang harus menelan pil pahit. Pekerja honorer dan tenaga kontrak mulai dirumahkan. Sementara, sejumlah lembaga sudah mengibarkan bendera putih. Mereka tak sanggup membayar gaji pegawai hingga akhir 2025. Ironisnya, di tengah pemangkasan sana-sini, struktur birokrasi di lingkaran kekuasaan justru tetap montok. Media sosial kini menjadi medan perlawanan baru, terutama di tangan anak muda. Twitter mendidih dengan kritik, dari mahasiswa hingga Gen Z yang semakin vokal menyuarakan kekecewaan mereka. Salah satu sorotan tajam tertuju pada makan bergizi gratis atau MBG, yang hingga kini masih terasa lebih sebagai janji ketimbang solusi. Sementara itu, tagar gerakan kabur aja dulu hadir sebagai cermin kegelisahan lain. Banyak yang mulai menimbang-nimbang apakah tinggal di Indonesia masih layak diperjuangkan? Kualitas hidup dibandingkan dengan negara lain, peluang kerja di luar negeri terasa lebih menjanjikan, dan imajinasi tentang kehidupan yang lebih baik di luar sana semakin menguat. Jika ini hanya fase skeptisisme, mungkin masih bisa diredam. Tapi, kalau sudah berubah menjadi eksodus besar-besaran, akankah ini jadi tanda bahwa negeri ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja? Tapi ini tantangan buat kita, kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan. Tagar Indonesia Gelap hadir bukan tanpa sebab.
Ini bukan sekedar tren di media sosial, melainkan refleksi dari kebijakan yang dinilai semakin tak berpihak pada rakyat. Pemangkasan anggaran yang berbuntut PHK massal pekerja honorer, sementara birokrasi tetap gemuk, menjadi salah satu pemicunya. Ditambah lagi, kelangkaan LPG yang sempat membuat rakyat kecil kelimpungan, seakan menegaskan bahwa beban hidup makin berat. Sementara solusi dari pemerintah masih terasa setengah hati. Jadi, pertanyaannya, apakah Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja? Atau ini hanya paranoia yang berlebihan? Faktanya, keresahan ini datang bukan hanya dari 1-2 isu, tapi dari serangkaian kebijakan yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Jika pemerintah tak segera turun tangan dengan solusi konkret, bukan tak mungkin Indonesia gelap akan berubah dari sekadar tagar menjadi realitas yang lebih kelam. Kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Lempar kebijakan, lalu revisi belakangan. Pola yang semakin sering terjadi di negeri ini, seolah kebijakan dibuat terburu-buru tanpa kajian matang. Lalu diperbaiki setelah menuai kritik di publik. Menurut para pengamat, salah satu biang keladinya adalah lemahnya komunikasi pemerintah. Bukan hanya dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dalam menyampaikannya ke masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menjadi solusi malah berubah menjadi sumber keresahan. Alih-alih menenangkan, justru menambah daftar panjang alasan rakyat untuk skeptis. Memang, Indonesia masih punya segudang masalah yang harus dibereskan. Tapi jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperlihatkan kegagapan pemerintah dalam mengelola negara. Karena jika itu yang terjadi, pesimisme rakyat terhadap masa depan negeri ini hanya tinggal menunggu waktu untuk mengakar lebih dalam. Nah, kalau menurut kalian gimana? Mari kita diskusi di kolom komentar.